Shalom. Saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang tercatat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Namun saya tidak membacakan ayat ini. Saya akan memberikan garis besar tentang kisah dalam narasi ini. Bahwa kebangkitan Kristus merupakan tonggak dasar iman orang Kristen. Dan salah satu kisah yang diungkapkan oleh Injil adalah ketika Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid yang ke-70 di jalan ke Emmaus. Nah, soalnya dikasih Tuhan, dalam kisah itu jelaskan bahwa ada sebuah kondisi emosional di mana para murid-murid itu mengalami keputusasaan oleh karena guru mereka telah meninggal, telah mengalami pembunuhan, penyaliban. Ditambah lagi ketika dikuburkan, ketika Yesus bangkit, mereka berprediksi bahwa guru mereka telah dicuri orang lain. Itu sebabnya sehingga dalam perjalanan mereka menuju ke Emmaus itu, mereka ada dalam kondisi galau. Dan pada saat itu tiba-tiba Yesus muncul bersama-sama dengan mereka. Lalu ada satu kalimat yang tegas di sini, oleh karena mereka melakukan Kristus itu. Yesus berkata kepada mereka dalam ayat yang ke-25, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ayat 26, "Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Saudara dikasih Tuhan, dalam renungan ini ada 3 poin penting yang hendak saya ajarkan kepada kita semua untuk kita renungkan. Berdasarkan peristiwa dalam kisah Injil Lukas ini, di mana para murid itu mengalami keterbatasan pengenalan terhadap Kristus. Sehingga dikatakan di sini bahwa ada satu hal yang menutupi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal siapa yang bersama dengan mereka. Yang kedua, bahwa ketika mereka bercakap-cakap dengan Kristus, mereka tidak mengetahui bahwa yang bersama dengan mereka itu adalah pribadi yang mereka perbincangkan itu. Sehingga mereka memiliki perspektif yang salah terhadap Kristus, tentang siapa yang ada bersama dengan mereka. Dan yang ketiga adalah bahwa oleh karena ketidaktahuan itu membuat mereka menjadi lemah dalam iman. Saudara dikasih Tuhan, berdasarkan dari firman Tuhan ini, maka ada 3 hal yang perlu kita pelajari yang menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama adalah pengenalan kepada Tuhan secara baik dan benar, atau saya sebut sebagai true cognition. Saudara-saudara, ketika seorang memahami Tuhan, mengenal Tuhan dengan cara yang salah, maka akan muncul tendensi untuk melakukan penuduhan tentang Tuhan itu. Itulah yang terjadi kepada murid-murid di Emmaus. Ketika mereka melihat Tuhan ini bukanlah yang mereka harapkan, sehingga mereka mengalami kekecewaan. Yang kedua adalah pengetahuan tentang Tuhan yang benar, atau true knowledge. Nah, saudara, kalau kita memiliki pemahaman yang benar tentang sejarah tentang Tuhan, maka pengetahuan kita itu akan membangun iman kita. Nah, kisah di alam ini adalah mereka tidak mengenal secara struktur tentang siapa Kristus itu. Yang ketiga adalah tentang beriman secara baik dan benar, atau true faith. Hal ini membuat mereka, karena mereka tidak memiliki iman yang kokoh terhadap Kristus, sehingga mereka menjadi ragu tentang siapa Dia. Perenungan bagi kita adalah, apakah saudara memiliki pengenalan yang baik tentang Tuhan? Yang kedua, apakah saudara memiliki pengetahuan yang benar tentang siapa Tuhan itu? Dan yang ketiga, apakah kita memiliki iman yang benar kepada Tuhan siapa yang kita sembah? Jika kita memiliki iman yang benar, maka persekutuan bersama Dia akan kita nikmati selama-lamanya bersama Dia. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan meneguhkan kami. Tambahkanlah pengenalan kami kepada Engkau. Tambahkanlah pengetahuan kami kepadamu. Dan tambahkanlah iman kami, sehingga kami terus berjalan bersama Engkau dalam hidup ini. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.